Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Kali ini saya ingin mencoba membuat soal untuk part ya, berbasis CBT di e-learning madrasah. Oke, pertama saya masuk ke kelas 10 IPA 1 dan kemudian saya masuk kemari. Nah, di sini saya ada beberapa soal ya, pernah saya buat, saya coba-coba. Kali ini saya ingin menampilkan kegiatan saya ketika membuat soal, dan juga mungkin bisa jadi sumber belajar bagi saudara sekalian yang mau buat soal di CBT ini. Oke, pertama kita buat ujian CBT. Kita pilih jenis ujiannya dulu. Iya, ujiannya ujian penilaian akhir. Saya ingin buat CBT kimia kelas 10. Waktunya di sini saya buat 60 menit. Ya, perlu diperhatikan ini ustazah, waktu untuk ujian itu nggak bisa lebih dari sejam ya. Jadi pilihannya itu perputarannya itu 1 jam per 1 jam. Jadi 60, kalau nggak 60 ya 120 menit atau 2 jam seperti itu ya. Jadi nggak bisa 30 menit ya. Nah, ini untuk tanggalnya ya, tanggalnya, dan ini untuk batas ujian akhirnya. Jadi meskipun dia nggak berwarna, bukan berarti dia nggak aktif. Tinggal kita tekan aja di bagian ininya, akan muncul tanggal dan waktu untuk penggunaan. Perlu diperhatikan ini kalau 0000 ini berarti jam 12, jam 1, jam 2, dan sampai jam 24. Ya, jam 23. Ya. Jadi misalnya kita mau buat tanggal 8, berarti tanggal 8 ujiannya aktif. Mungkin ujian dimulai jam 8. Di sini kita akhiri juga tanggal 8 di jam 9, berarti seperti itu ya. Jadi otomatis yang telat masuk nggak bisa masuk untuk melaksanakan ujian full 1 jam. Nah, di sini ada pilihan acak soal. Jadi kalau mau acak soal ya dihidupin, kalau enggak berarti dimatikan saja. Kemudian di sini aktifkan ujian. Ketika Anda mengaktifkan ujian token akan otomatis di-share ke siswa, dan ketika Anda menonaktifkan, siswa tidak dapat mengerjakan ujian ini. Jadi ini harus kita aktifkan kalau mau anak-anak melaksanakan ujian secara otomatis. Seperti itu ya. Jadi ini kita aktifkan. Kemudian lanjut di sini. Kita buat soal ujiannya. Yang pertama, di sini udah ada nomor urutnya, jadi nggak perlu kita tulis lagi di bawah di dalam tabel ini. Nah, ini adalah tabel kita untuk melaksanakan lagi membuat soal. Nah, di sini kita pilih dulu, ada beberapa jenis soal, kita pilih multiple choice ya. Ini source ini untuk menampilkan soal dalam bentuk kode HTML. Jadi ada HTML kodenya. Contoh ya seperti ini. Misalnya ini ada soal fisika sama saya ya, soal fisika untuk kalau nggak salah saya sama tahun kemarin kayaknya. Nah, ini oke. Nah, kalau kita tekan source, maka akan muncul kode HTML-nya. Nah, ini kode HTML kalau bagi yang bisa kode HTML bisa ngubah-ngubah seperti itu ya. Jadi bisa membuat soal dari kode HTML-nya langsung gitu. Nah, kalau kita nggak bisa ya nggak perlu ya, nggak usah. Dari keadaan seperti ini saja. Nah, ini ada pilihan paste, dan kemudian ini ada paste from Word. Nah, ini adalah fitur yang sangat berguna bagi kita karena kita bisa copy paste langsung dari Word yang ada pada kita. Jadi mungkin kita punya soal-soal tahun lalu ya yang mau kita keluarkan lagi, ya tinggal copy dan paste di kolom tersebut. Contoh saja yang ini, pemikiran para ilmuwan nomor 4, kemudian kita paste kemari. Iya. Nah, langsung masuk. Nah, ini seperti ini tadi. Iya. Nah, kalau ini mau diboldkan mungkin beberapa kata saja, atau dibuat dalam bentuk
italic, underline, breakthrough ya. Kalau mau diaktifkan semua juga bisa. Nah, ini superscript ya. Mana tahu misalnya ada 5 pangkat 2 gitu ya kalau untuk guru matematikanya mungkin ya. Nah, dan seterusnya. Guru-guru eksak mungkin memerlukan fitur ini. Dah. 5 ini kita matikan dulu ya. Kalau kita ini masih hidup seperti ini jadi ini. Kecil-kecil semua tulisannya. Jadi masih dalam keadaan superscript. Jadi kita matikan dulu. Nah, kita matikan misalnya 4 pangkat 3. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini kenapa mereng? Ya, karena ininya aktif. Kalau nggak kita aktifkan, maka dia akan berbentuk seperti biasa. Nah, ini untuk bulatnya ada angka dan ada memang simbol ya. Nah, ini untuk word. Kita coba nanti. Kemudian ini ada opsi jawabannya ya. Ini ada opsi jawabannya. Kita juga bisa langsung paste aja, nggak perlu kita pakai fitur yang ini nggak perlu karena apa? Ini satu baris saja, jadi nggak perlu ya, nggak perlu pakai ini tuh. Langsung aja copy paste di pilihannya. Nah, seperti ini. Ya, agak-agak melelahkan tapi ini sudah lebih baik ya daripada harus meriksa nanti di ujung-ujungnya juga harus meriksa sendiri. Kalau di sini kita hanya menggunakan energi untuk membuat soal saja. Nah, kuncinya di sini kita bisa pilih sendiri kuncinya apa. Katakanlah ini B, kemudian bobotnya kita bisa mengubah bobot untuk setiap soal. Jadi kita bisa membedakan bobotnya. Mungkin ada soal yang mudah gitu ya, C2 gitu ya, nggak perlu nilai yang tinggi. Kita bisa buat dia jadi nilai 5 katakanlah ya. Kemudian kita jika sudah selesai kita tekan yang ini. Nah, tombol ini sama fungsinya dengan tombol yang di atas. Ya, tombol ini sama saja. Nah, ketika kita tekan tambah soal maka kita berada pada navigasi soal nomor 2. Nah, ini nomor urutnya 2. Dan sekarang kita harus kembali memilih jenis soalnya. Nah, jenis soalnya harus dipilih. Nih, kita pilihan ganda. Kita juga bisa pilih yang lain. Ya, jadi di e-learning ini kita bisa menggunakan beragam jenis soal untuk sekali ujian gitu ya. Mungkin ada nanti untuk bahasa Inggris ada ya true or false atau matching ya. Ini bagus sekali fitur yang ada di e-learning ini. Nah, maaf tadi ketekan bank soal. Nah, kita udah pilih multiple choice, sekarang kita akan menggunakan fitur-fitur yang lain. Ya, sekarang saya mau pakai fitur yang gambar. Kita mungkin nanti akan masukin gambar. Apakah ketika kita masukin gambar langsung copy paste seperti ini ya? Ya, copy paste langsung. Apakah masuk? Ya kan? Tadi ada fitur yang ini. Paste from Word, kita ambil tadi ya, tulisan dan gambarnya langsung. Nih. Ternyata gambarnya nggak ada. Artinya kita nggak bisa copy paste gambar langsung dari situ. Kita harus masukin secara terpisah. Nah, kita sediakan spasinya untuk gambar. Di mana masukinnya dari sini ya, image ya, kemudian browse server. Kita ini mengambil gambar dari server. Nah, otomatis kita harus masukin gambar yang kita ingin gunakan ke dalam server. Nah, ini adalah contoh gambar yang udah saya masukin. Ini ada 3, 1, 2, 3 ya. Kalau belum ada di server kita upload. Nah, begini caranya. Tekan upload di sini. Tekan upload. Nah, otomatis kah? Katakanlah saya ambil gambar yang ini. Nah, langsung. Ini dia gambar ya. Pastikan gambar yang udah kita upload itu terpilih. Jadi jangan tekan yang ini. Ya, karena apa? Ketika kita tekan seperti ini ya, kita klik itu masukin gambarnya itu dengan cara klik aja gini. Nah, di sini baru kita bisa setting ukurannya berapa. Oh, ukurannya 100 width, ini 100, height-nya 100 saja. Bordernya saya mau ada
garis pinggirnya. Oh, saya mau tebal garis pinggirnya 5. Oh, saya mau lebih tebal lagi 10. Nah, oh, saya mau garis tipis saja. Ya, atau kita juga bisa upload ya, upload jika misalnya banyak ya gambarnya. Oh, ada gambar nomor 5 sampai nomor 17 misalnya, ada beberapa gambar yang udah kita siapkan di komputer kita, kita mau upload sekaligus. Nah, bisa dari sini langsung. Contoh ya, contoh ini gambar-gambar mobil, ada 3 ya, langsung ya. Tekan satu gambar, kemudian tekan shift, ini mungkin bisa. Oh, ternyata nggak bisa, sekaligus masukinnya banyak-banyak, nggak bisa. Masukinnya harus satu-satu di sini nih. Ya. Jadi kalau di sini lebih ini. Ini untuk upload saja ya, untuk upload saja. Coba. Nah, send it to server. Nah, ini kita nggak perlu masuk kemari lagi. Jadi udah ada langsung di sini. Tinggal kita atur width dan height-nya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini waduh, ini kecil sekali ukurannya ya. Tinggal besarin aja, tekan di sini nih, kursornya di sini. Nah, ini sampai muncul tanda panahnya, besarkan, tarik ke bawah, udah besar deh. Ya. Nah, ini meskipun kita di dalam sudah sudah mengubah ukurannya, kita bisa mengubah lagi ukuran di sini nih. Iya. Oh, saya mau rata kiri aja dia deh. Oh, rata kanan aja gitu ya. Masih bisa juga. Nah, pastikan peletakan gambarnya itu di antara sesuai dengan kebutuhan. Misalnya begini nih. Digunakan jangka sorong seperti gambar berikut. Berarti gambarnya di bawah ya. Jangan sampai nanti salah taruh gambarnya di atas tapi keterangannya di bawah ya. Gambar berikut ini ternyata gambarnya di atas gitu ya. Soalnya nanti jadi jelek jadinya. Oke, nah seperti ini. Untuk di pilihan opsi jawabannya itu bisa juga masukin gambar juga seperti tadi. Bisa kita dari sini langsung aja browse, upload yang mana aja. Ini oke. Browse misalnya yang ini nih. Send it to server. Nah, kita harus tekan send it to server dulu biar kita bisa upload ke server kemudian baru tekan oke. Begini ya. Ini adalah tampilan jawaban dalam bentuk gambar ya, mana tahu ada nanti mungkin guru-guru geografi atau guru bahasa Inggris atau guru fisika nanti ya berbentuk grafik ataupun apapun. Pastikan gambarnya itu ada di komputer ya. Jadi nggak perlu download dulu, download sebelumnya, siapkan sebelum pengerjaan soal. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ini gambar lain ya, kita masukin gambar lain aja. Katakanlah gambarnya yang ini. Send it to server, jangan lupa don't forget ya. Oh, I wanna make a border, saya membuat garis pinggir gitu ya. Tekan aja angka-angka ini masuk ke kolom border ini. Nah, beda ya. Kalau ini nggak ada bordernya, nggak ada itemnya. Kalau ini udah ada, otomatis dia. Lihatlah perbedaannya. Mari kita lihat sama-sama. Nah, begitu. Tergantung sukanya gimana, kebutuhannya bagaimana. Oke, ini tekan upload saja. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena saya tadi nggak tekan send it to server. Oke. Ternyata udah ada, dia bilang udah ada loh, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Ini saya masukin pilihan jawabannya acak saja. Ini D, tadi pilihan jawaban lain. Oh, ini mungkin soalnya susah ya. Saya mau kasih soal ini bobotnya 15 lah. Nah, begitu bisa saja. Tambah soal. Nah, seperti tadi ketika kita tekan tambah soal, kita berada di navigasi soal ketiga. Ya, kita pilih lagi multiple choice. Kemudian saya ingin mempraktikkan penggunaan dan cara untuk memasukkan rumus matematika. Nanti juga ada rumus kimianya.
Nanti ada juga rumus kimianya. Ini untuk background color ya. Misalnya warnanya nih mau kuning gitu ya. Ini background color mau kuning gitu. Nah, ini background colornya aja. Nggak penting-penting amat ya. Otomatis aja. Oke. Nah, balik kemari, ini ada insert mark equation. Sebelumnya kita besarkan dulu biar mudah. Insert mark equation. Nah, ini bisa kita besarkan, maximize. Ini ada untuk fraction atau pecahan. Ada 4/5, misalnya tambah ya. Nah, ini tambah jangan di bawah. Arahkan pakai ini kursor juga boleh, pakai arah panah di keyboard Anda juga boleh. Tekan tambah atau di sini juga bisa nih. Ada tambahnya nih. Tambah, meskipun di bawah nggak apa-apa. Meskipun di bawah nggak apa-apa. Mungkin pakai fraction yang kayak seperti ini, yang sejajar gitu ya. 3/7 gitu ya. Ini harus diarahkan, 3/7, pindahin kursornya. Saya mau pakai ini, root, akar ya. Ini misalnya 6 akar 3580 misalnya. Tetap harus setelah ini mengisi equation-nya, itu anak panahnya digeser 1 kali, kemudian baru ditambahin ininya, sign-nya atau simbolnya. Kita mau bagi, bagi ini ya, bagi. Nah, kalau nggak kita lakukan itu, nanti sign-nya itu masuk ke dalam. Simbolnya masuk ke dalam. Nah, tuh masuk ke dalam tanda akar. Kenapa? Karena saya tadi enggak mengeluarkan simbolnya, mengeluarkan kursornya lagi gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Tekan arah panah yang di keyboard itu sekali ke kanan ya. Nah, biar keluar ya. Nampak kursornya ini agak besar, kali mungkin ya. Kali kemudian mau yang seperti ini gitu. 5 gitu, D boleh. Atau atau kita menggunakan ini simbol elemen ya. Nah, di sini juga ada limit dan integral. Siapa mau menggunakannya bisa saja. Di sini ada sin konstan juga, sin 30 katakanlah ya. Kemudian di sini ada juga limit tak hingga ya. 1 sampai tak hingga gitu ya. Misalnya kemudian integral, ini integralnya. Nah, ini kalau mau ngisi yang di bawah tekan di sini nih. Ini memang ada garis semacam kotak yang samar di sini. Ini kalau mau ngisi ini harus klik di sini. Kalau kita ngisi di sini, nah ini di atas jadinya. Ya. Jadi kursornya ini harus dipindahin. Nah, 1 misalnya. Nah, ini beda ya. Feel-nya tadi beda. Nah, ini 1, terus ke kanan lagi 2. Ini di atas masih ini. Nah, seperti itu. Jadi ini ditaruh, menurut saya cocoknya itu setelah kita taruh angka-angka gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah. Oh, ini soal integral gitu ya. Baru taruh integralnya gitu. Spasi integral. Nah, ini nggak apa-apa nih meskipun di atas. Ini bukan angka untuk yang di atas integral ini gitu ya. Nah, nanti kita lihat gimana sih hasilnya. Nanti kita lihat. Nah, ini untuk kita itu fungsinya belum ada karena kita belum ada tulisan ya. Kita belum ada tulisan. Nah, ini nudge to left gitu ya. Ke atas atau ke samping atau ini bisa ke samping terus nih. Oh, mau taruh di tengah mungkin ya. Di tengah soal gitu ya. Oke. Nah, arahin terus. Agak ke bawah biar nggak nempel di kalimat pertanyaannya gitu ya. Bisa. Di sini nih arahnya. Tapi ini harus kita blok. Ini terlalu ke tengah. Agak ke kiri sedikit nih. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Nah, yang ini apa ini? Ini tanda seperti jari ya. Penjelasannya go to handwritten mode. Jadi ini ada mode coret-coret pakai tangan. Jadi seperti ini penggunaannya. Misalnya nih ya,
saya lakukan ini nih, ini otomatis nanti hilang coret-coretnya. Jadi untuk ngapusnya itu mudah, gitu aja caranya. Oh ini bukan limit tak hingga gitu ya. Coret sampai warnanya merah gitu. Nah, akan hilang. Nah, ini harus kita tekan undo ya untuk mengembalikan equation seperti biasa. Nah, kalau mau balik ke tempat yang tadi, use keyboard mode. Nah, seperti ini ya. Jadi ini banyak sekali fiturnya. Kalau mau di bold boleh, atau saya mau ada angka variabel gitu ya, kayak untuk pengerjaan soal eliminasi ya, eliminasi dan seterusnya. Misalnya ada soal 3A, 2A gitu ya, tambah 4B tambah 23C gitu ya, sama dengan 56 gitu ya. Misalnya seperti ini, saya mau angka hurufnya jadi ya miring. Tekan ini aja gitu. Tapi biasanya otomatis dianya. Otomatis miring. Saya mau dua-duanya miring. Nah, tekan yang ini nih. Ini dia, automatic italic untuk hurufnya saja. Kalau ini dua-duanya. Kalau ini gimana? Ini color ya. Warna dari tulisannya jadi berubah. Mau jadi warna apa terserah, silakan digunakan sekebutuhannya. Kalau ini apa? Ini untuk left to right leading. Iya ya. Right to left maksudnya. Right to left editing gitu ya. Ini mungkin untuk bahasa Arab ya. Ya, untuk bahasa Arab ini Arabic literature. Tapi ini saya belum tahu manfaatnya. Mungkin bisa dicoba oleh guru-guru agamanya, guru fikih dan seterusnya. Ya. Nah, ini kalau ada tulisan nih ya, wah, gitu ya. Nah, ini masih aktif ininya tadi ya, masih aktif italic otomatiknya, saya matiin. Kemudian saya blok semua, saya tekan yang sebelah sini, kita bisa ngatur alignment-nya ya, keteraturannya. Rata kiri, rata kanan, rata tengah, bagaimana terserah. Nah, seperti ini nih. Mau gimana terserah, bisa diatur di sini. Jadi fiturnya sangat banyak dan kita bisa manfaatkan untuk membuat soal kita jadi lebih bagus, menarik dan mudah dibaca. Nah, ini hasilnya setelah kita masukin, munculnya seperti ini. Ini kenapa hilang ininya ya? Kok tambah di awal? Tadi kan kita hapus ya. Kalau mau diedit, klik 2 kali saja. Langsung masuk kemari. Misalnya, ini kehilangan tadi 4 terus 5. Oke, deal. Oke. Nah, jadi deh. Ya. Meskipun tadi kita bisa masukin huruf pertanyaan, kita bisa masukin juga di sini. Kita bisa tetap ketik ya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan soal kimia? Nah, untuk soal kimia mungkin soal selanjutnya ya. Ini mungkin saya ganti saja. Ini untuk pilihan soalnya tuh short answer aja mungkin ya. Kalau short answer, otomatis pilihan jawaban hilang dan mungkin di sini jawabannya katakanlah 8 aja gitu ya. Bobotnya ya 10 udah cukup. Tambah soal. Nah, keempat mungkin saya akan mencoba untuk menggunakan fitur insert a chemistry formula time type. Nah, di sini nih. Seperti tadi juga, seperti math equation, tapi di sini kok hilang. Mungkin agak error ya. Mungkin internetnya. Iya. Nah, ketika seperti tadi error ya, ini hilang deh. Soal yang tadi hilang. Tinggal nomor satunya saja. Karena apa? Kita belum simpan dan tutup. Nah, itu hati-hati nanti Ustazah kalau menggunakan ini. Apapun terjadi, simpan dan tutup. Oke. Dan ini KD-nya nanti ketika kita udah buat, kemudian kita mau ngedit, baru bisa keluar kompetensi dasar sesuai dengan ujiannya, gitu ya. Nah, kita masuk saja langsung ke importnya.
Ini tanggal 25 di sini dibuatnya ya. Kok tanggal 25 ini? Tanggal 7 ini. Katakanlah tanggal 7 ya. Oke. Tanggal 8 deh, tanggal 8. Nah. Sip. Kalau simpan dan tutup, kita keluar. Nah, di sini nih, ini punya yang tadi ya. Saya tambah soal lagi. Nah, sekarang saya mau menampilkan penggunaan chemistry formula. Nah, ini tadi error ya, tadi error. Jadi kalau error jangan panik, santai aja. Ini misalnya kita mau masukin rumus kimia ya untuk air gitu ya, H2O gitu. Kita bisa ketik dari keyboard atau munculin dari sini ada pilihan H2. H-nya, O-nya, S-nya dan F-nya. Kenapa cuma ini? Karena untuk biasanya yang sering dipakai itu ini ke-6 atom ini. Tapi kita bisa juga pakai yang lain. Itu tuh. Lihat tuh. Ya. Jadi jangan bingung. Tinggal tekan ini panah yang ada di sini nih. Nah, tuh more, ada pilihan more. Guru kimianya. Mungkin guru fisikanya juga pakai mungkin ya. Nah, tekan ya Na, keluar Na-nya. Ya. Tapi yang lain nggak ada kan? Kecuali yang ini nih. More. Nah, ada more-nya juga. Jadi di otak-atik aja, nggak akan rusak e-learning ya. Katakanlah soalnya itu ada nomor massa dan nomor atomnya. Berarti kita pilih yang ini nih. Nah, pilihannya. Tapi kita ulang dari awal. Katakanlah seperti ini ya. Kita mau ini 23, ininya Na, natrium ya. Kemudian ini 11 ya. Ini mungkin untuk soal-soal kelas 1 di perkembangan teori atom, berapakah nomor atom dari natrium gitu ya. Ya ada nomor massa, ada nomor atom. Nah, fitur-fitur ini bisa dipakai. Nah, ini untuk memasukkan nomor massa dan nomor atom. Nah, kalau kita mau masukin misalnya H2SO4, H-nya udah biasa kayak seperti ini saja. H2-nya gimana? 2-nya nggak mungkin kita tulis seperti ini. Ini penulisan yang salah. Kita pakai fitur yang ini. Subscript 2. Kemudian kita tekan arah panah ke kanan sekali. Baru masukin O-nya. O-nya huruf besar seperti itu. Nah, begini. Ini juga ada square brackets ya. Curly brackets dan parenthesis. Nah, kita juga bisa paste ya dari Word juga bisa. Dari clipboard bisa, dari web bisa. Seperti tadi juga. Nah, ini apa? Ini special character insert. Nah, ini yang kita butuhkan mungkin ya. Apa seperti yang ada di Microsoft Word gitu ya. Mungkin ada yang tidak ada di sini. Nah, bisa masukin. Nah, di sini nih simbol semuanya ada. Jadi nggak perlu bingung, tinggal dicari aja. Ini juga ada mol ya. Tinggal masukin aja berapa mol. Nah, misalnya soal untuk guru kimia dan fisikanya mungkin soal-soal tentang termokimia, termodinamika ya, kalorimeter. Ini ada segitiga ya, ini bukan segitiga biasa. Ini segitiga delta ya, mungkin delta H F. Entalpi pembentukan standar gitu kan. Nah, ini nggak cocok sama yang ini nih, cocoknya sama yang ini. Misalnya kita butuhnya tuh F, kemudian ini ada nolnya, derajatnya ada nih. Nah, derajatnya. Kita hapus dulu, karena tadi ada ke double ya. Jadi kalau udah tekan ini, hilangin dulu. Delete dulu, salah, pakai yang ini. Baru dia muncul deh. Nah, ini misalnya F ya, ini misalnya derajat ya. Nah, udah ada nih pilihannya. Oh, saya mau ada buat ini soal yang ada ikatan-ikatannya. Katakanlah ikatan hidrokarbon gitu ya. C double bond C ya, kemudian triple bond C gitu ya. Kemudian H-nya misalnya CH3 ya seperti tadi. CH3 gini caranya. Oh, saya ada buat equation atau apa namanya? Reaksi gitu ya. Tanda panahnya yang mana? Yang ini. Ini untuk satu arah, ini untuk dua arah. Oh, saya ada pakai katalis reaksinya. Ya udah taruh aja misalnya katalisnya Ni gitu ya. Pilih yang ini nih, yang ada
tanda panah yang di atasnya tuh ada kotak gitu. Nah, bisa pilih yang seperti ini juga, ya, tergantung yang mana keperluannya, gitu ya. Kalau mau lanjutin ya ke sini lagi gitu ya. Nah, tapi ini hati-hati, jangan salah. Seperti ini jadinya nanti. Ini harus arah panahnya tuh jangan sekali kalau ini. Ini masih pendek dia nih. Berarti masih di bawah CNI. Sekali lagi. Nah, oke. Ini sebenarnya sama aja sama yang equation matematika tadi. Namun di sini kita ditambah beberapa fitur untuk kimianya, untuk reaksi dan rumus kimianya. Jadi sangat-sangat bermanfaat dan memudahkan kita untuk membuat soal dari sini. Ini sama juga ya, bisa kita atur kiri kanannya di sini. Kita juga bisa masukin simbol dan seterusnya di sini juga. Oke, nah ini dia. Sama seperti tadi, ini untuk coret-coret juga. Kalau kita coret-coret nanti ya sampai merah, maka tulisannya akan hilang. Nah, seperti itu mungkin penggunaannya ya. Bagi yang tahu ya bisa jadikan video untuk belajar lagi, mungkin lupa nanti di lain waktu. Nah, ini kalau kita mau perbesar hurufnya, kalau dari yang math equation kita masukin atau chemistry formulanya, ini kita nggak bisa pakai ukuran font yang di sini. Math equation dan chemistry equation, di sini kita perbesarnya, ukurannya itu dengan memperbesar ini. Ah, itu dia tuh. Meskipun agak-agak error ya, gedenya tuh harus dikit-dikit nih. Nah, ini agak error ya, hilang deh. Ya, ini bisa terjadi error deh, error ya. Tapi kalau tulisannya di luar ya, apapun itu, nah ini bisa pakai font ini. Font bisa diubah ya, mau pakai Georgia mungkin, Courier New bisa juga, size-nya juga bisa diubah. Jadi fiturnya cukup lengkap, Oh, saya mau pakai yang ini nih, text color gitu ya, warna kuning gitu ya, atau backgroundnya harus ada warna kuning juga gitu. Nah, seperti ini jadinya. Otomatis aja ya, ini juga otomatis aja. Nah, begitu mungkin penggunaannya. Ini untuk apa? Ini untuk maximize. Tuh, gede tuh. Mudah buat ya. Jadi lebih gede. Ini kecilin. Nah, mungkin yang matanya udah agak-agak ini susah melihat bisa pakai itu. Ini set language mungkin untuk bahasa Arab perlu diaktifkan keyboard bahasa Arabnya. Ya, keyboard bahasa Arabnya yang ada di mana ya? Ya, biasa di sini ada NN Arab itu ya, kayak gitu ya. Harus di situ. Tapi kalau untuk Cina di sini saya belum lihat ada. Sini ada Arabic, French, and Spanish aja. Nah, bagaimana kalau saya masukin link gitu ya? Saya nggak mau upload gambar ya, boleh aja. Mungkin soal gambarnya tuh seperti ini ya di internet gitu ya. Copy aja. Kemudian masuk kemari pilihan yang tadi, saya ulang lagi, yang ini nih. Link. Masukin. Nah, oke. Nah, jadinya seperti ini. Jenis soalnya mungkin kita pilih biar kita bisa ini ya, ayam gitu ya. Contoh saja ini. Bagaimana tampilannya ketika dikerjakan anak-anak? Nah, itu kan perlu kita ketahui juga ya. Supaya soal yang kita buat itu bisa dilihat. Simpan dan tutup, jangan lupa. Oke, ini dia soal kita. Ada 2 ya. Tadi sebelumnya ada banyak, tapi udah ketutup karena tidak tersave. Nah, mau lihat simulasinya di sini, simulasi ujian yang warna oranye, kuning ya. Nah, ini untuk soal yang lain ya. Kita tutup di sini kalau mau tutup akhir ujian. Mana tadi? Soalnya yang ini nih punya kita nih kayaknya. Hari ini ya, tanggal 8. Nah, ini kayaknya nih. Simulasi ujian. Ini yang tadi. Ternyata nggak hilang, Bung. Ya, ternyata nggak hilang. Saya tutup lagi. Saya mau kasih nampak yang gambar-gambar. Yang tadi nih ya? Iya, yang ini yang tadi. Nah, ini tadi yang ada gambar-gambar untuk ini. Seperti ini tampilannya.
Ustazah sekalian. Nah, ini kurang bagus karena dia ini berada di samping gambar ya. Bagusnya di bawah gambar. Nomor 3-nya, nah ini dia equation yang sudah kita buat tadi. Ini dia. So, ini tampilannya. Anak-anak bisa memperbesar ukurannya. Jangan takut tulisan yang kekecilan karena mereka bisa menggunakan fitur ini ya kalau mereka teliti ya, tapi memang harus teliti ya. Oke, nah ini dia. Nah, kalau short answer nggak ada jawaban yang keluar, namun kalau pilihannya A B C D kunci jawabannya ada. Ini jangan takut karena ini disimulasi aja. Kenapa ditampilkan? Supaya kita bisa lihat ini soalnya cocok dengan kunci jawabannya nggak ya gitu ya. Kalau salah kan kita langsung bisa perbaiki gitu ya. Kalau kita nggak tahu kunci jawabannya yang kita masukin tadi apa, yang kita pikir sudah benar, ternyata salah kan kita nggak tahu kalau di sini nggak muncul ya. Gitu. Nah, nanti sisa waktu ujiannya akan muncul di sini. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari CBT yang akan dikerjakan anak-anak. Layar penuh. Nah, gini nanti kalau layar penuh anak-anak. So, kalau mau dikeluarin layar penuh, tekan escape yang ada di sudut kiri laptopnya atau komputer di keyboard ya. Nah, inilah dia pengerjaan soalnya, mungkin bisa jadi sebagai bahan pelajaran bagi kita. Saya coba saja. Mungkin bisa dipelajari dan dijadikan sebagai rujukan ya. Di internet juga banyak, semalam Ustaz Surya udah kasih sama saya beberapa gambar. Ya ada di YouTube itu yang buat tentang tutorial pembuatan soal. Namun saya di sini mencoba untuk membuatnya juga ya, sekaligus mempraktikannya. Oh ya, bagaimana tadi tentang ini ya, soal yang udah kita buat yang bentuknya itu link gitu ya. Mana ada nggak tadi? Oh, belum ada. Coba kita masukin link ya. Apa yang akan terjadi? Kita tutup dulu, kemudian kita edit buat soal 3 ya. Mungkin ada linknya, kita masukin linknya tadi. Paste, udah ada karena ya. Kalau belum ada, di copy dulu. Simpan, jangan tambah soal. Simpan soal. Simpan, oke. Oke. Ini ada 3 soal yang tadi. Coba simulasi. Saya ingin menampilkan bagaimana penampakan. Nah, ini tadi link yang udah kita masukin ke soal. Nggak ada gambarnya, hanya link. Kalau mau masukin link seperti ini tampilannya. Jadi link ini bisa diklik sama anak-anak nanti untuk memunculkan gambar yang kita inginkan. Gambar yang harus dilihat oleh mereka, seperti itu. Nah, inilah dia fungsi dari link tadi. Untuk video, ya, saya belum coba, tapi mari kita coba untuk video. Apakah bisa masukin video ya? Mungkin buat soal dulu. Iya, kadang harus sabar ya. Tadi aja nggak respon ketika saya klik ini buat soal ujian tadi nggak respon. Jadi harus sabar untuk beberapa kesempatan. Mungkin untuk yang ini true or false saja ya. Kita mau lihat bagaimana. Ini dia benar salah. Pilihan jawabannya ya. Kita buat short answer aja. Saya mau masukin coba video. Apakah bisa video? Tapi belum ada video. Kalau tabel gimana? Tabel gimana? Nah, di sini kebetulan soal fisikanya ada tabel. Mana tadi? Soal fisikanya ada tabel. Perhatikan tabel berikut. Nah, saya coba akan copy paste langsung tulisan dan tabelnya menuju ini dan lewat paste from Word ya. Nah, lihat. Ini besar sekali spasinya ya, harus kita delete. Nah, delete. Hati-hati delete-nya. Oke. Look. Muncul. Ya, saya perbesar aja. Nah, ini seperti ini. Tapi tulisannya ada di samping ya, kurang bagus menurut saya. Nah, coba kita pindahin.
Nah, seperti ini jadinya. Tapi ini kita nggak bisa geser ke kanan. Kita nggak bisa geser ke kanan. Nah, ini ada ini. Lihat nih. Insert paragraph here. Jadi kalau kita mau masukin paragrafnya di atas gitu ya, di atas tulisan yang udah kita masukin tadi, ya itulah fungsi dari yang merah ini tadi. Kenapa dia muncul? Karena tadi saya masukin tabel di sini. Nah, oh, saya mau buat tabel sendiri, bisa nggak? Bisa, ini dia fiturnya, tabel, gitu ya. Ini rows-nya, ini column-nya, ini width-nya, ini height-nya, lebar dan panjangnya. Header, oh, pakai header nggak sih? Pakai misalnya ya. Misalnya saya kolomnya itu ada 6 gitu. Advance di sini silakan yang mau gunakan, tapi saya nggak ngerti ya, saya nggak pakai. Cell spacing, spasinya berapa? Oh, saya maunya 2 deh, 2 aja. Wah, gini jadinya. Ini bisa digeser-geser nggak? Kalau ini bisa, gede. Ini juga bisa. Tapi kita nggak bisa geser yang di tengah sini. Kita nggak bisa geser yang di tengah. Ini nih. Wah, ini tulisannya nggak muat nih, geser gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi menurut saya bagusan coba aja gini. Bagusan kita masukin aja langsung. Jadi nggak perlu buat-buat panjang pendekkan atau tarik ke samping ke bawah tabelnya. Jadi tabelnya otomatis panjang gitu ya. Ini kalau kita tambahin juga gitu dia. Otomatis mengaturnya. Nah, tuh. Waduh, ini pendek semua. Gedein. Jangan ribet-ribet. Waduh, ini saya mau nambahin kolomnya. Bisa nggak sih? Bisa. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Tekan enter nggak bisa. Tekan enter nggak bisa. Oke, tekan shift. Nggak bisa juga. Shift enter nggak bisa juga. Bagaimana caranya? Di sini kita nggak bisa ubah rows-nya. Ya, nih udah abu-abu dia. Nah, jadi bagusnya itu jangan salah buat rows dan kolomnya atau baris dan kolomnya, jangan salah. Jumlahnya harus benar karena kalau udah kayak gini nih, ini harus kita hapus. Ya, harus kita hapus, delete. Nah, oke, itu dia. Nah, ini fungsinya apa? Ini iframe. Frame ini kayaknya kita belum perlu pakai ya. Saya coba masukin YouTube ya. Video YouTube yang pendek. Ya, ini coba saya download. Ukurannya 1 MB. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya simpan di desktop. Close. Oke, nah. Ini fokusnya dari YouTube-nya ya, dari YouTube yang tadi ya. Sorry. 10 second ya. Second timer. Nah, seperti ini nih. Mungkin bisa kita copy ya linknya. Coba kita sama-sama coba. Saya juga lagi belajar. Ke CBT. Nah, oke.
Oke, gimana sih tampilannya di sana ya? Coba kita lihat. Kita save dulu, simpan dan tutup. Kemudian kita coba nih soal kita yang ini nih, nomor 2. Maaf, IDM-nya. Nah, error blocked by frame for option policy. Nah, ini seharusnya berarti nih bisa muncul ya, iframe, xframe. Ya, mungkin di video selanjutnya nanti akan saya tampilkan fungsi dari iframe. Ya, mungkin sampai di sini dulu video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.